sore kita semua. Kita panjatkan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa karena di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di Google Meet. Jadi sebelumnya saya mau cek absennya dulu. Jadi kalau saya lihat di sini masih ada teman-teman yang tidak gabung ya. Jadi tidak masalah. Jadi kita lanjut saja. Bagaimana, lanjut atau bagaimana ini? Lanjut Pak. Oke, lanjut deh ya. Oke, saya mau screen dulu. Bagaimana kelihatan materinya? Ya Pak, kelihatan. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah resistor, yang merupakan komponen pasif. Eh, Resistor ini adalah sebagian penghambat arus listrik, memperkecil arus listrik, dan membagi arus listrik dalam satuan rangkaian. Resistor ini tersebut dari bahan karbon dililiti dengan kawat, kemudian diberi kode warna atau nilai tertentu sesuai dengan ukurannya. Satuan yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya nilai resistor adalah ohm atau disingkat dengan huruf Yunani. Ini bisa kita lihat ya. Gambarnya ini juga bisa kita lihat kalau resistor ini dililiti dengan kawat. Ini maksudnya ya. Kemudian jenis tahanan resistor ya. Yang pertama itu tahanan tetap. Tahanan yang dinilai tahanannya sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatannya. Tahanan ini umumnya digunakan untuk digunakan untuk pembagi tegangan, memperkecil arus, dan memperbesar atau memperkecil tegangan ya. Untuk tahanan tetap ini ya. Jadi kemudian tahanan variabel resistor. Tahanan ini dinilai dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya itu dapat kita lihat dari slide-nya ini. Contohnya itu potensiometer, trimomer, tahanan geser, dan lain-lain. Tahanan ini biasanya digunakan untuk pembagi tegangan atau kontrol dan lain-lain ya. Kemudian leak dependent resistor atau bisa disingkat dengan LDR. Ya, dapat kita lihat di slide ini ya, penjelasannya ya. Saya kira cukup jelas ini ya di penjelasannya di slide ya. Ya Pak. Ya, lanjut ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi itu resistor ya. Kemudian yang kedua ini kondensator atau kapasitor. Kondensator merupakan komponen pasif yang dibuat untuk mendapatkan kapasitas tertentu. Suatu kondensator memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Komponen ini digunakan sistem pengapian baik konvensional maupun elektronik. ECU rangkaian dalam alam dan sebagainya.
kondensator dibuat dari dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh suatu lapisan isolator. Bahan dielektrikum ini pada umumnya dibuat dari bahan kertas mika ya. Jadi gambarnya kita lihat ya di slide ini. Ini kondensator atau kapasitor ya. Bisa dilihat gambarnya? Ya, bagaimana? Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke. Kita lanjut. Di sini ada 3 jenis kapasitor. Ya. Yang pertama itu kapasitor elektronik, elektrostatik ya. Kapasitor elektrostatik. Kapasitor ini adalah kelompok kapasitor yang terbuat dari bahan dielektrikum, keramik, film atau mika ya. Yang ini contohnya. Ini contohnya yang kapasitor yang bagian satu ini ya. Kemudian yang kedua itu kapasitor elektrolitik. Nah, ini gambarnya. Jadi kapasitor ini adalah kelompok kapasitor elektrolitik terdiri dari kapasitor yang bahan dielektriknya terbuat dari lapisan metal oksida. Ini terbuat dari lapisan metal oksida ya. Kemudian kapasitor yang ketiga itu kapasitor elektrokimikal. Nah, ini bentuknya kayak baterai ya. Baterai atau acu adalah termasuk kapasitor jenis elektromikal. Baterai merupakan kapasitor yang sangat baik karena memiliki kapasitas yang besar dan arus bocor. Ini ya gambarnya ya. Jadi sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ini ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semuanya? Sudah dibahas sebelumnya. Mengerti, Pak. Ya, mengerti deh ya. Kita lanjut kok begitu ya. Kemudian poin yang ketiga itu transformator. Sebuah transformator adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan tegangan listrik dari suatu level ke level lainnya. Ini digunakan dengan memanfaatkan prinsip indukasi elektromagnetik. Transformator terdiri dari dua gulungan kawat yang disebut sebagai belitan primer dan belitan sekunder yang dihubungkan oleh medan magnet yang berubah-ubah ya. Proses kerja transformator berdasarkan pada hukum indukasi Faraday. Ketika arus listrik mengalir melalui belitan primer, ia akan menciptakan medan magnet yang berubah. Medan magnet ini menyebabkan arus listrik terinduksi dalam belitan sekunder yang menghasilkan tegangan pada belitan tersebut. Perbandingan jumlah lilitan pada belitan primer dan belitan sekunder menentukan perubahan tegangan yang terjadi. Jenis transformator yaitu trafo step up, trafo step down, transformator step up pada sistem pengapian atau coil ya. Jadi ini dapat kita lihat ini gambarnya ya.
transformator ya. Ini gambarnya. Lanjut. Hmm, Yang poin keempat itu adalah relay. Relay adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan aliran listrik dengan membuka atau menutup sirkuit. Relay bekerja dengan menggunakan elektromagnetisme untuk menggerakkan kontak-kontaknya yang kemudian menghasilkan efek terhadap arus listrik yang mengalir dalam sirkuit. Eh, mereka sangat umumnya digunakan dalam berbagai sistem otomatis, termasuk dalam industri kendaraan bermotor dan aplikasi rumah tangga. Misalnya, relay dapat digunakan dalam sistem proteksi, pengontrol suhu, dan pengendalian motor ya. Jadi jenis-jenis relay itu hmm, normally open, normally close, relay kombinasi, dan relay dua langkah. Jadi gambarnya kita bisa lihat di ini slide-nya ya. Jadi ini kayak agak buram ini tulisannya ya. Nanti saya share di grupnya kalian. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk yang teman-teman yang tidak hadir ini mungkin bisa ya dikasih tahu ya kalau pertemuan berikutnya itu harus hadir ya semua karena materinya sangat penting. Kita lanjut ya. Yang kelima itu sekrin. Fungsi sekrin adalah sebagai pengaman terhadap kerusakan yang terjadi pada jaringan kelistrikan. Eh, Kapasitas setiap sekrin tertera pada eh, badan sekrin tersebut, dan jika arus yang mengalir lebih besar dari kapasitasnya, maka sekrin tersebut akan putus sehingga tidak membayangkan komponen yang lebih mahal. Untuk menghitung kapasitor sekrin yang digunakan itu dibutuhkan faktor aman ya, 2 kali dari rumus. Jadi rumusnya itu arus sama dengan daya per tegangan kali 2 ya. Baru kita lihat di ini. Eh, jadi kapasitas sekren ini itu tertera di badan badan sekren ya. Ini dapat kita lihat ini. Di sini sudah tertera apa kapasitasnya berapa daya ya. Ya, kemudian komponen aktif tadi kita sudah bahas komponen pasif ya. Sekarang kita komponen pasif. Ya, sebelum bahas kita bahas ini komponen aktif. Apakah yang di komponen pasif tadi ada yang tidak dimengerti atau bagaimana? Sudah jelas, Pak. Iya, iya. Jelas ya. Oke. Kita lanjut Pak, jelas, bahas Pak. ini ya. Ini mohon maaf sebelumnya ya karena ini agak terburu-buru ini sebenarnya karena eh, waktunya Bapak ini tidak banyak jadi saya saya dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru eh, kita bahas kembali ya. Kita ya
komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang memiliki penguatan atau eh, mengarahkan aliran arus listrik diantaranya dioda, transistor, tiristor, dan tabung vakum. Eh, yang pertama itu dioda. Nah, dapat kita lihat penjelasannya di sini. Saya kira anak bisa baca sendiri ya. Dioda adalah komponen semikonduktor yang terdiri dari dua buah elektroda, yaitu anoda atau bahan P dan kanoda atau bahan N. Jadi pengertian semikonduktor adalah bahan yang dibuat dari bahan PN, junction, yaitu bahan yang terdiri dari bahan pasif atau P-type, yang bermuatan positif, dan bahan negatif atau N-type. Yang N-type ini yang bermuatan negatif ya. Dioda akan bekerja jika diberi arus bolak-balik atau arus AC yang berfungsi sebagai penyerah. Dioda yang dapat mengalirkan arus listrik dalam suatu arah saja, yakni apabila kutub anoda. Oke, anak-anak, jadi sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Jadi dipelajari kembali itu yang materi yang tadi, nah. Jadi nanti saya eh, share ke grupnya kalian. Kemudian untuk saya minta ke ketinya tetap pantau absennya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi di sini saya juga tetap pantau absennya. Jadi untuk ketinya minta tolong sampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Coba sampaikan kalau usahakan minggu depan harus hadir ya. Oke, Keti, bagaimana? Siap, Pak. Siap, Pak. Jadi sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan UAS, Pak? Ya, kenapa? Kapan UAS? 2 minggu depan ini bisa kita mulai ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah bisa keluar ini? Nah,